Kang Mas El Komandante Pacul Guevara. Ya, Pak Wakapolri dan jajaran, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran hari ini dan presentasi yang bagus sekali ini ya, tadi disampaikan. Kami sampaikan juga salam hormat kami kepada Pak Kapolri yang tentu ada agenda lain yang sama pentingnya ya. Pertama-tama ya, kami sampaikan apresiasi atas kinerja Polri ya, dengan anggaran yang menurut kita memang ya nggak bisa seideal sebagaimana diinginkan, tapi event besar ya kemarin ada Pileg dan Pilpres, alhamdulillah bisa berlangsung dengan aman dan damai ya. Dalam konteks Harkam Tipmas Pak Wakapolri, kan kita kemarin ternyata pemilu jadinya satu putaran. Alhamdulillah juga tidak ada aksi-aksi yang terlalu besar ya. Saya pikir ini membawa pengaruh yang positif juga terhadap jika dikaitkan dengan keterbatasan kita dalam di program-program Harkam Tipmas. Jadi kami berharap semoga ini ada pengaruhnya Pak terhadap serapan anggaran ya bisa ideal. Yang kedua Pak Wakapolri terkait kepindahan ke IKN ya. Kalau nggak salah Polri salah satu dari lembaga negara ya yang pertama pindah ke IKN. Nah ini nanti di di anggaran besok ini kira-kira gambaran besarnya seperti apa? Karena tentu kan tidak sekedar menerbitkan SK kalau pindah. Bukan hanya gedung-gedung saja, tapi kalau kita misalnya Bapak mutasi 1-2 orang yang biasa saja, itu kan ada biaya per personal berapa, misalnya biaya sewa rumah awal, biaya kepindahan anak, dan lain anak yang sekolah ya, biaya lain-lain. Apakah itu sudah diperhitungkan menjadi dasar pengajuan anggaran ke depan? Nah, insentif tersebut menurut saya penting sekali karena ya anggota Polri juga manusia ya yang punya persoalan-persoalan sebagaimana masyarakat lainnya. Pindah dalam hitungan bulan pasti ada biaya yang cukup besar bagi personal anggota Bapak. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Dinda Dr. Habibur Rahman menyatakan bahwa pemilunya alhamdulillah selesai. Kalau saya astagfirullah, ampuni saya. Sisi kiri fraksi PDI Perjuangan, kami persilahkan. Terima kasih pimpinan, selamat ya. Saya ingin fokus kepada RKKL atas dasar paparan yang disampaikan. Tercantum di Pagu Indikatif Polri tahun anggaran 2025, sumber anggaran Pagu Indikatif Polri tahun anggaran 2024 itu tadi juga disampaikan dan sudah saya coba baca juga di penjelasan. Ada gambar ini ya. Jadi ada hibah dan PLN yang kurang lebih tertera di sini 6,5 triliun. Sehubungan dengan ini DPR melaksanakan fungsi pengawasan dan penganggaran dengan harapan Bapak yang ada penambahan anggaran, bolehkah kiranya kami mendapatkan penjelasan terkait peruntukannya secara global saja dari hibah dan PLN ini. Kenapa? Karena di halaman di belakangnya pertimbangan usulan kebutuhan Polri 2025 di poin 17 belum terlaksananya 14 rencana pengadaan yang bersumber dari PLN. Gitu. Nah, kami mohon untuk bisa dapat dijelaskan bagaimana relevansinya 6,5 triliun ini dengan poin 17 ini. Kemudian dari naskah lengkap ini juga
kami juga membaca di halaman ada ini halaman 20 yang di sini. Halaman 20 itu arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas. Tadi mengembangkan Almatsus, perbekalan dan fasilitas konstruksi Polri yang modern dan seterusnya. Di poin F ini ada tulisan membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi. Jadi dari dari poin ini bagaimana penganggaran Bapak-bapak terkait mengintegrasikan ini dan gambar saja gitu dari hal tersebut. Dan ketiga, adanya walaupun memang baru diusulkan ada RUU revisi Undang-Undang Polri, apakah di dalam usulan anggaran ini apakah sudah tergambar juga, apakah sudah termaktub juga terkait revisi undang-undang tersebut di dalam dalam permohonan pengajuan anggaran usulan penambahan anggaran ini. Mungkin 3 poin itu saja, sementara pimpinan kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiki. Kami kan fraksi Golkar siap-siap Gerindra. Pak Bambang, izin. Ini sama-sama Partai Golkar. Ya Golkar. Oke. Kau sama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kapolri, dalam hal ini wakil Pak Wakapolri, Pak Kabar, Pak Irwasum dan seluruh jajaran. Karena hari ini adalah pembahasan ada 2 yang disampaikan tadi Pak Pimpinan mengarahkan antenanya kepada pembahasan anggaran dan temuan-temuan BPK. Hanya itu. Jadi saya yang pertama adalah menyangkut masalah anggaran. Anggaran yang ada di hadapan kita ini, kalau kita melihat dari pagu indikatif yang ada pada tahun 2025 ini, Pak Wakapolri ini mengalami penurunan dari 117 triliun turun ke 104 triliun. Kami menganggap bahwa ini turun, tetapi penerjemahannya dari semua program-program yang telah ada ini, kami sangat memahami sekali. Dan selanjutnya pada tahun anggaran 2025 ini ada usulan tambahan anggaran kurang lebih 60 triliun. Dan kami juga menempatkan angka-angka itu di program-program yang ada ini sangat kami pahami. Saran prioritas yang telah Bapak sampaikan tadi ini sangat baik sekali dan bisa menyentuh langsung kepada apa yang memang menjadi harapan masyarakat kita di bawah. Katakanlah memelihara Kamtipmas di seluruh wilayah Indonesia secara proaktif dan modern, dan bisa kita lihat hari ini atas kekompakan kepolisian di seluruh wilayah dari atas sampai bawah, sehingga situasi Kamtipmas yang ada di Republik ini sangat-sangat terkendali sampai hari ini. Itu yang sangat kita syukuri. Kemudian ada juga mewujudkan kualitas pelayanan publik semakin inovatif berbasis digital. Saya kira memang di era sekarang ini, era yang memang mengedepankan digital. Ada beberapa poin di pertimbangan usulan kebutuhan Polri 2025. Kalau saya melihat ini, ada 3 catatan yang saya garis bawahi.
yaitu menyangkut masalah pencegahan dan penanganan peredaran gelap narkotika. Kalau menurut saya, kalau anggaran memang kurang di sini, tambah lagi. Kenapa, Pak Jenderal? Karena kita sangat terganggu dengan adanya peredaran gelap narkotika yang ada di seluruh Indonesia. Sendi-sendi kehidupan masyarakat kita, mulai di sekolah, sampai di pesantren, sampai di masyarakat sedikit modern, bahkan sampai tradisional, semua dimasuki peredaran gelap narkotika ini. Ini yang sangat mengancam sekali. Sekira bicara tentang anggaran, berapapun anggaran kita butuhkan dalam rangka melakukan perlawanan terhadap pelaku-pelaku narkotika yang termasuk bandar-bandarnya itu, ya tentu kita sepakati untuk memberikan kesepahaman untuk memberikan tambahan anggaran. Berapapun itu Pak Jenderal. Kami sangat karena ini menyangkut masalah menyelamatkan jiwa anak bangsa kita. Siapa yang akan menggantikan kita semua ini kalau bukan anak-anak kita yang masih kecil, yang masih SD, yang masih SMP, sekarang ini yang kelak akan menjadi dewasa, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Kalau itu yang rusak, matilah kita. Tidak ada regenerasi. Kemudian tingginya angka kejahatan konvensional dan transnasional serta pelanggaran hukum di wilayah laut dan perbatasan. Saya kira ini bapak-bapak dari kepolisian yang ada bertugas di pesisir sana sangat memahami sekali. Di daerah-daerah perbatasan sangatlah rentan dengan adanya narkotika dalam jenis apapun menyeberang ke negara kita ini. Dalam satu hari kami kunjungan kerja di Kalimantan Baratnya. Kami bertanya kepada Kapoldanya di sana, apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam rangka mengejar para pelaku-pelaku narkotika yang mengantar barang dari sebelah menuju daerah kita. Satu jawaban beliau yang kami ingat sekali, bahwa ketika kami menduga keras bahwa ini adalah kapal yang mengangkut barang-barang haram ini, ketika kita mencoba mengejar, maka lebih kencang larinya, dia punya speed dibanding dengan speedboat yang kami miliki. Saya kira juga ini bisa menjadi perhatian, berapapun angkanya Pak Jenderal, Pak Wakapolri, berapapun nilainya, kita setuju untuk pengadaan speedboat yang lebih besar. Bukan begitu Pak Adis? Saya hitung Pak Adis dulu. Itu dalam rangka pengamanan daerah yang ada di wilayah kita. Nah, selanjutnya di ujung ini ada pertanyaan. Setelah pagu indikatif telah dijelaskan, ditempatkan di beberapa tempat belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, kami semua setuju tentang apa yang digambarkan ini. Lalu ada pertanyaannya, apabila setujui pagu anggaran Polri tahun anggaran 2025 sebesar 165 sekian triliun. Jawabannya dari fraksi Partai Golkar, izin Pak Adis Kadir, Pak Ketua, saya menjawab ini jawaban. Dari fraksi Partai Golkar, kami setuju. Nah, kira-kira begitu Pak Gubernur. Ya. Saya kira inilah yang ingin kami sampaikan Pak. Inilah kegiatan-kegiatan kepolisian kami dari Komisi 3 khusus dari Partai Golkar, fraksi Golkar, kami sangat setuju dengan apa yang dipaparkan ini, apa yang dimintakan, apa yang diusulkan, kami menerima dengan baik dan kami bisa memahami. Sekian, terima kasih, kesuksesan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriyansah, berikutnya Anda siap-siap PKB, Nasdem. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Ya, pimpinan dan anggota Komisi 3, Pak Wakapolri dan seluruh jajarannya. Hari ini kita membahas permasalahan pagu anggaran. Pagu anggaran adalah merupakan pengajuan anggaran pertama kali. Sebelum ini kita bahas lebih lanjut. Dari pagu anggaran yang diberikan oleh Polri dan melihat juga situasi saat ini adalah
akhir daripada pemerintahan Presiden Jokowi yang akan ke pemerintahan ke depannya. Artinya di sini bahwa permasalahan anggaran ini sesuai dengan undang-undang adalah diusahakan untuk baseline. Artinya pemerintah ke depan diberikan keleluasaan untuk memberikan tambahan kepada kementerian ataupun lembaga. Nah, dalam hal ini memang dari Menteri Keuangan yang penyampaian Menteri Keuangan itu kita saat ini masih dalam angka defisit yang diajukan sekitar 2,4%. Nah, artinya di sini bahwa memang kami menyadari pagu anggaran yang disampaikan ini mungkin agak lebih sedikit dibandingkan tahun yang lalu. Namun kami melihat sebagai Komisi 3 yang mitra daripada polisi, kami memandang bahwa memang polisi ini tidak bisa, memang harus diberikan tambahan anggaran. Nah, ini perlu kami garis bawahi karena bagaimanapun juga bahwa penegakan hukum tidak terpengaruh oleh permasalahan-permasalahan yang kondisi daripada pengawasan di bidang hukum. Nah, inilah sebabnya bahwa apa yang diajukan kepada kami di Komisi 3 ini mengenai masalah kenaikan dari pagu anggaran, kami bisa menerima dengan apa yang sudah diajukan ini, hanya nanti memang pembahasan ini kan masih pembahasan awal. Nah, beberapa hal yang mungkin kita juga lihat bahwa polisi sendiri bisa memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam masalah penaikan anggaran itu sendiri, yaitu dengan kenaikan PNBP. Tentunya dengan kenaikan PNBP itu juga akan menambah daripada anggaran Polri itu sendiri dari pembiayaan yang bisa dilakukan dari PNBP yang dihasilkan oleh Polri. Jadi dalam hal ini memang pos-pos yang memang memungkinkan untuk adanya penambahan PNBP saya kira perlu diperkuat dan perlu juga dirapikan dalam masalah ini. Mungkin masalah pelayanan-pelayanan yang bisa menghasilkan PNBP sehingga tidak membebani daripada APBN, tetapi justru akan menambah anggaran Polri itu sendiri. Saya kira itu saja pimpinan yang kami sampaikan bahwa dalam hal ini kan memang ini masih pengajuan kami pada prinsipnya bisa menerima karena bagaimanapun juga Polri ini tidak boleh kurang anggarannya. Kita harus memberikan tambahan dan memberikan support kepada pihak untuk bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban kita. Terima kasih. Kami persilahkan Nasdem siap-siap PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3. Yang saya hormati Bapak Wakapolri yang dalam hal ini mewakili Pak Kapolri dan seluruh jajaran Polri yang hadir. Saya fokus pada RKA KL dan RKP KL 2025. Apa yang disampaikan Pak Wakapolri menurut saya cukup komprehensif, detail, dan informatif. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terhadap apa yang disampaikan Pak Wakapolri, panjang, lebar, dan detail tadi. Yang pertama adalah melihat dan mendengarkan realisasi anggaran 2023 yang tinggi, yang hampir 100%, dan berikutnya adalah realisasi anggaran 2024 yang sampai bulan Mei itu sudah hampir 50%, detailnya adalah 42,5%, padahal ini baru bulan Mei, belum pertengahan tahun. Saya rasa ini capaian yang bagus dan patut untuk diapresiasi, dan kemudian adalah dilengkapi dengan laporan tentang capaian kinerja Polri triwulan 1 tahun 2024. Kalau tadi realisasi anggarannya itu 42,5%, sekarang capaian kinerjanya di triwulan pertama itu 61,31%. Ini juga menurut saya patut kita apresiasi
Dan untuk tahun 2025 ada sasaran prioritas Polri yang tadi saya lihat itu ada 6 sasaran di tahun 2020, sasaran prioritas di tahun 2025, dan kemudian pertimbangan usulan kebutuhan Polri tahun 2025 yang terutama adalah rencana pemindahan ibu kota negara. Menurut saya ini perlu diimbangi dengan anggaran yang cukup, karena segala sesuatunya harus tercukupi, karena perpindahan ibu kota negara itu tidak cukup hanya memindah anggotanya saja, namun bagaimana kelengkapan kesejahteraan dan kelengkapan kinerjanya harus diperhatikan. Maka dengan mempertimbangkan sekian hal yang tadi saya sampaikan, saya dari Poksi Nasdem mendukung dan menyetujui usulan tambahan anggaran Polri tahun 2025 sebesar yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakapolri. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva Yuliana. PKB dipersilakan, siap-siap fraksi Demokrat. Ya itu, amin. Habis saya Pak Beni. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Wakapolri dan seluruh jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama terkait tentang pengajuan anggaran. Sebetulnya penambahan kurang lebih hampir 60 triliun. Memang selama ruang anggaran bisa memenuhi itu, ya fraksi PKB prinsipnya tidak punya keberatan ya. Tetapi memang ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya berharap anggaran, tadi saya belum juga melihat karena datanya ini Pak Wakapolri, mudah-mudahan nanti ke depan bisa diperinci lagi terkait peruntukan dari setiap anggaran tadi yang diminta. Saya menyoroti terkait tentang kejahatan cyber, Pak Wakapolri. Hari ini saya dengar beberapa Polda sudah punya dir cyber tersendiri, sudah dibangun, dan tolong itu diperkuat dengan dibantu terkait alat-alatnya. Kenapa? Ini tidak hanya masyarakat hari ini diramekan dengan persoalan judi online misalnya. Tidak hanya itu Pak, kejahatan cyber ini bisa penipuan melalui online, belum hari ini ada kejahatan video-video lain yang melalui online. Nah ini menjadi perhatian khusus. Yang menjadi persoalan keluhan di masyarakat itu setiap adanya penipuan sulit sekali dapat pelakunya. Bahkan mereka bisa mempromosikan penipuannya ini di platform-platform media sosial, IG, Twitter, apa semua. Dan yang tertipu bukan hanya masyarakat biasa sudah banyak. Aparat, pejabat, bahkan bisa tertipu. Nah, persoalannya setiap pengaduan penipuan itu sulit sekali pelakunya bisa didapat. Adik saya kemarin itu ada promote besar-besaran di IG terkait pesanan hotel. Dia pesan setelah villa, dia bayar total bayarnya sekian, tapi sampai hari ini nggak ada dilaporkan di Polres Tangerang Selatan, sampai hari ini juga nggak bisa ditindaklanjutin. Alasannya apa tadi? Ya karena itu sulit melacak penipuan yang melalui media sosial. Yang menjadi persoalannya adalah ini kok bisa dengan mudah dipromosikan di media-media sosial itu. Nah ini pentingnya tim cyber, saya setuju. Kalau bisa anggarannya ditambah. Tiap Polda, Pak Bayu, Pak Asrena, semoga mudah-mudahan ada bintang 3-nya kelihatan nih, mudah-mudahan, insya Allah. Nah ini penting,
Karena menurut saya kejahatan-kejahatan ini sudah mulai dikeluhkan sekali oleh masyarakat. Sulit masyarakat melapor terkait kejahatan-kejahatan cyber. Yang kedua, ini terkait tentang rekrutan anggota Polri yang baru. Pak SDM sudah luar biasa sebetulnya mengatur ritme untuk baik sekolah maupun perekrutan anggota yang baru. Setiap reses Pak Wakapolri, terus terang anggota Polri dibandingkan dengan masyarakatnya, satu polsek itu cuma diisi berapa anggota, sedangkan luas wilayahnya luas. Nah, ini kalau bisa anggaran perekrutan terhadap anggota Polri yang baru, jadi disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Karena apa? Karena memang ya ini tadi kita bicara semua keamanan apa dan lain-lain skala prioritasnya Polri. Nah, yang kedua saya mohon juga dulu sudah Pak Kapolri sampaikan terkait perekrutan anggota Polri baik Akpol maupun Bintara itu juga memperhatikan lulusan pesantren dan lulusan dari keagamaan yang lainnya. Ini penting agar nanti saat usulan-usulan rekomendasi dari tokoh-tokoh agama ini bisa nanti kembali lagi ke masyarakat untuk membantu Polri. Nah, ini saya minta Pak Wakapolri dan seluruh jajarannya terkait penggunaan atau permohonan anggaran tadi penambahan selama bisa diperjuangkan pasti kami perjuangkan. Tapi mohon tadi diperhatikan dari beberapa usulan kami. Satu lagi sebetulnya, satu usulan. Tadi saya lihat ada pembelanjaan kendaraan mobil dan lain-lain motor. Terus terang, kami sudah, ini kesekjenan DPR sudah mengajukan permohonan motor patwal untuk pimpinan DPR. Sampai hari ini nggak keluar. Sedangkan saya lihat banyak, ini makanya ini kesulitan, apakah kesulitan anggaran atau apa ya. Sedangkan banyak sekali dilihat di luar tolong mudah-mudahan terkait anggaran ini kalau memang nggak ada disiapkan. Itu saja. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.